Oke, kembali lagi bersama saya di video tutorial saya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Fionika Rinda Yuliana dengan NIM 72200381. Saya berasal dari kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul. Sekarang saya sedang menempuh studi di Universitas Kristen Duta Wacana. Saya mengambil Fakultas Teknologi Informasi, Prodi Sistem Informasi. Untuk alamat kampus saya, kampus Universitas Kristen Duta Wacana itu beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 525, Kota Baru, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta dengan kode pos 55224. Untuk tujuan pembuatan video saya kali ini, tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi kriteria penilaian tes tengah semester 2 untuk mata kuliah algoritma dan struktur data. Saya untuk video ini menggunakan bahasa pemrograman Java, yaitu JDK 8, dan saya juga menggunakan NetBeans. NetBeans yang saya gunakan adalah NetBeans IDE 8.2. Selain itu, saya juga menggunakan PowerPoint untuk pembahasan teori atau materi yang nantinya akan diterapkan di NetBeans. Oke, kita langsung ke materi saja. Materi yang akan saya bawakan adalah pengenalan struktur data array. Nah, pada kali ini materi yang akan dibahas itu adalah 1. Pengenalan array, itu ada pengertian dan deklarasi array. Yang kedua adalah penjelasan mengenai algoritma array, itu ada metode membaca, read, menambah, insert, dan menghapus, delete elemen array. Yang ketiga adalah penerapan atau pembuatan kelas program untuk mengelola array. Jadi nanti akan membuat NetBeans. akan membuat program dengan NetBeans IDE 8.2. Yang pertama adalah pengertian array. Array adalah suatu struktur data yang menampung elemen-elemen terurut dengan tipe yang sama. Jadi array itu adalah struktur data yang menampung elemen yang sama, tipe yang sama. Jadi array itu tidak bisa menampung elemen yang berbeda. Jadi misalnya yang ditampung adalah elemen yang dengan tipe integer, maka semua elemen yang dimasukkan itu harus memiliki tipe integer. Tidak bisa array itu menyimpan atau menampung data itu berbeda tipe. Misalnya array string dengan integer, itu tidak bisa. Jadi harus satu tipe data yang sama. Yang kedua adalah pendeklarasian array. Nilai yang disimpan dalam array disebut dengan elemen. Individu elemen diakses menggunakan indeks integer. Indeks array selalu dimulai dari 0. Nah, yang menarik di sini adalah indeks array selalu dimulai dari 0. Indeks array tidak seperti yang lainnya, tidak seperti yang integer atau string atau yang tipe atau yang lainnya. Itu array itu selalu dimulai dari 0. Dimulai dari 0, kemudian 1, 2, 3, dan seterusnya. Pembacaannya, datanya, ketika kita mencari data pertama, itu adalah data yang berada pada elemen 0. Indeks tidak selalu dalam berbentuk angka, bisa juga karakter atau teks. Tidak seperti deklarasi variabel dengan tipe data primitif, variabel array telah dideklarasikan tidak menempati ruang dalam memori untuk array tersebut. Karena memori hanya membuat ruang penyimpanan untuk referensi pada array. Jika variabel tersebut tidak mengacu atau tidak mengontrol array, maka nilai variabel tersebut adalah null. Kita tidak bisa menetapkan elemen pada array kecuali
array tersebut sudah dibuat. Nah, untuk membuat array, kita menggunakan operator new dan menetapkannya sebagai referensi pada variabel dengan sintaks. Nah, seperti ini. Integer ini adalah kurung kotak ini, atau disebut juga kurung siku. Integer data itu sama dengan new, kita menggunakan operator new. Integer 100. Kita bisa menggunakan penerapannya di sini. Pegawai, ada data pegawai sama dengan new integer 7. Tanda kurung siku ini berfungsi pengingat sintaks untuk mengambil item dalam array tipe primitif. Kurung siku bisa diletakkan setelah tipe data atau nama array. Nah, di sini ada angka 7 di sini dan ada angka 100 di sini dalam kurung sikunya. Ini memiliki arti bahwa 7 dan 100 adalah batas atau ukuran array yang akan dieksekusi. Selanjutnya adalah algoritma penguraian array. Nah, untuk algoritma penguraian array untuk nantinya pada NetBeans itu kita akan menggunakan kelas dengan nama kelas lari. Selain itu kita juga akan menggunakan file text untuk membaca, dan juga nanti kita akan menggunakan interface itu yang digunakan untuk membuat antarmuka grafis. Kita masuk menambahkan data dalam array. Menambahkan data dalam array itu menggunakan metode addData dalam kurung double element. addData ini memanfaatkan variabel cacah yang diberi nilai 0 pada awal pertama kali sebelum semua data dimasukkan. Kemudian, nilai selanjutnya ditambah 1. Jadi, metode addData ini memanfaatkan variabel cacah, dan kita akan menggunakan variabel cacah pada NetBeans, lalu diberi nilai 0 pada awal pertama kali sebelum semua data dimasukkan. Jadi sebelum datanya semua dimasukkan, itu akan diberi nilai 0. Kemudian, nilai selanjutnya ditambah 1. Data pertama yang akan disimpan pada array berada pada elemen ke-0 dan cacahnya akan menjadi 1. Selanjutnya adalah menghapus data dalam array. Menghapus data itu menggunakan perintah bisa del data atau juga bisa menggunakan remove data. Nah, penulisan metodenya itu seperti ini. Jadi del data kurung 2, lalu biasanya di sini menggunakan kurung kurawa setelahnya, lalu menambahkan perintah selanjutnya. Ini juga remove data. Jadi ini kalau mau menghapus data dalam array bisa menggunakan del data, metode del data, atau bisa menggunakan metode remove data. Nah, penghapusan ini dilakukan dengan pada elemen terakhir dalam data yang ada. Jadi penghapusan ini, jadi ketika kita memasukkan sebuah data, yang terakhir itu adalah yang akan dilakukan penghapusan. Jadi misalnya kita akan masukkan data 1, 2, dan 3. Nanti itu akan penghapusan itu dilakukan dari elemen terakhir, yaitu elemen ke-2, yaitu 3, datanya 3. Nah, remove atau delete ini dilakukan dengan cara memberikan nilai 0 pada elemen array yang ingin dihapus. Nah, selanjutnya adalah membaca data dalam array. Seperti yang saya katakan di depan tadi, kita akan
Untuk membaca data dalam array itu kita akan menggunakan kelas yang akan dinamakan kelas file text. Nah, di dalam kelas ini ada metode untuk membaca data dalam array. Nah, metode yang digunakan adalah string kurung siku baca kurung tutup, kurung buka dan kurung tutup. Nah, pada metode ini, string ini memiliki metode yaitu metode split yang memiliki fungsi untuk memecah baris-baris yang ada pada data pada array itu memecah menjadi elemen-elemen array. Lalu baris-baris data akan tersimpan dalam elemen-elemen array. Selanjutnya kita akan membuka NetBeans. Seperti yang sudah saya katakan tadi, kita akan membuat 4 kelas, yaitu kelas lari, kelas GUI atau kelas interface, dan kelas file text, dan juga CSV. Itu bisa disebut kelas CSV ini berasal dari MPT files yang ada di NetBeans. Nah, CSV ini atau comma separator value ini digunakan sebagai tempat menyimpan data secara terstruktur. Nah, kenapa secara terstruktur? Karena di sini ada kelas file text. File text ini itu akan menyimpan data dengan tidak terstruktur. Makanya kita membutuhkan CSV untuk menyimpan data secara terstruktur. Oke, setelah ini kita akan langsung membuka NetBeans kita. Nah, di sini kita buka dulu NetBeans kita. Nunggu sampai terbuka. Nah, jika NetBeans ID 8.2 sudah dibuka, maka akan muncul seperti ini. Ini adalah tempat NetBeans seperti ini bentukannya. Nah, di sini ada file dan segala macamnya. Di sini ada output. Jadi nanti output akan ditampilkan di bawah sini. Kalau kita membuat program biasa. Tapi nanti kalau interface atau antarmuka grafis kita tidak memunculkan output di sini, tapi kita memunculkan output di interface-nya. Nah, nanti ini untuk pemrograman kita nanti akan muncul di sini di tengah-tengah sini. Di sini aja ada project, service, dan files. Nah, langsung saja untuk kita akan membuat program. Yang pertama kita akan membuat kelas lari terlebih dahulu. Nah, cara untuk membuat project baru pada NetBeans itu adalah kita klik file, lalu new project, lalu kita klik. Nah, NetBeans ini memiliki banyak varian, banyak kategori yang bisa digunakan. Kalau misalnya kalian sudah mendownload bahasa pemrogramannya, jadi bisa menggunakan beberapa bahasa pemrograman lain juga. Ada C++, bisa C, ada PHP, terus ada juga JavaFX, ada Java Web, dan lain sebagainya. Nah, karena saya akan menggunakan Java Application. Nah, next, lalu di sini kita akan membuat project name. Kita bikin TTS ASD. Lalu ini kita memilih untuk project location. Ini bisa dipilih di mana aja yang kalian ingin pilih untuk menyimpan file. Setelah semua benar, kita klik finish. Nah, lalu akan muncul seperti ini. Ini adalah komen, ini package kita, dan ini adalah public class kita. Nah, kita hapus saja dulu komennya.
Nah, karena kita akan membuat kelas yang judulnya larik, maka TTS underscore ASD ini kita hapus saja, jadi kelas larik seperti ini. Lalu setelah ini, karena kelas lari ini sifatnya adalah kelas objek, maka dia tidak menggunakan public static void main. Selanjutnya adalah kita integer, kita buat integer data. Ini seperti yang tadi, yang di sini. Ini integer data, cuman karena dia cuman bedanya kita tidak menggunakan operator new, kita tidak mengenkapsulasi menggunakan operator new. Setelah ini kita menggunakan public integer isi, terisi. Nah, terisi ini untuk menyesuaikan, untuk menyatakan bahwa data yang akan kita masukkan itu sudah terisi. Selanjutnya yang akan kita buat adalah public larik integer banyak. Nah, integer banyak ini untuk mendeklarasikan bahwa integer yang akan kita gunakan itu banyak. Selanjutnya adalah list data. Kita enkapsulasikan data menggunakan new integer banyak. Lalu selanjutnya adalah list terisi sama dengan 0. Jadi ini memiliki pengertian bahwa data dalam array itu yang terisi itu masih 0, jadi nilainya itu masih 0, jadi belum ada data yang dimasukkan. Selanjutnya kita akan memasukkan metode add data. Metode add data yang seperti ini metode add data dalam kurung double element. Oke, karena ini tadi kita pakai adalah datanya integer, pasti ini nanti diganti dengan integer. Oke, kita bikin public void add data dalam kurung integer data. Nah, kenapa saya pakai datanya? Karena kalau saya menyamakan, jadi ini tuh bebas, mau namain apa aja. Bisa kita namain misalnya array. Ini bisa kita namain apa aja, jadi nggak harus data. Cuman kalau misalnya biar kita samakan saja sama ini, jadi kita masukin integer datanya. Nah, selanjutnya itu adalah kita akan menggunakan percabangan if else. Seperti apa? Seperti ini. If this terisi this dot data dot
input length di sini itu digunakan untuk mendapat lebih banyak data pada array. Oke, setelah ini kita ada this data. This terisi selanjutnya kita masuk else. Oke, ini else isinya adalah system.out.println. Array sudah penuh. Nah, di sini yang dimaksudkan adalah jika terisi atau data yang terisi itu lebih kecil daripada banyaknya data yang akan mencari banyaknya data, maka dalam this data itu this terisi atau ini terisi ini akan ditambah lalu akan menjadi datanya. Jadi data ini akan ditambah yang awalnya dia terisi 0. Di sini ketika ini if-nya benar, if-nya true, maka datanya itu akan terisi lebih banyak. Maka di sini itu akan menunjukkan, jika tidak, itu akan menunjukkan array sudah penuh. Seperti itu. Selanjutnya, kita akan memasukkan metode remove data. Public void remove data. Ya, seperti yang telah saya tuliskan di sini tadi. Ini remove data. Seperti ini penulisannya, public void remove data. Yang ada di dalam public void remove data adalah if. Kita akan menggunakan percabangan if else lagi. If this terisi terisi this data minus this terisi sama dengan 0. Selanjutnya adalah else. Seperti biasa, system.out.println array sudah kosong. Oke, selanjutnya kita membutuhkan membutuhkan metode untuk menampilkan semua data. Jadi kita akan membutuhkan metode tambahan, yaitu metode getData. Langsung saja public string getData.
hubung sama dengan. Nah, untuk get data ini kita akan menggunakan looping for, dan juga nanti kita akan menggunakan if. Nah, kita akan menggunakan looping for terlebih dahulu. For ini itu seperti caranya itu seperti for pada umumnya. Integer i sama dengan 0, i is terisi, i plus. Ini hubung tambah sama dengan this data. Karena ini array, kita menggunakan kurung siku. Kurung siku dari apa? Dari i-nya. Selanjutnya adalah plus koma. Nah, setelah selanjutnya kita akan menggunakan percobaan if, yaitu if hubung dot blank hubung sama dengan hubung dot string 0, hubung dot blank lalu selanjutnya adalah return hubung. Nah, seperti ini untuk metode get data. Get data ini seperti yang saya bilang tadi adalah untuk menampilkan data yang ada. Oke, ini adalah kelas larik. Selanjutnya kita akan membuat kelas file text terlebih dahulu. Jadi untuk membuat kelas file text, kita klik lagi project kita show package, lalu tts, lalu kita klik kanan pada package kita, lalu kita klik new, lalu kita pilih Java class. Kita tulis di sini file text. Seperti biasa kita hapus dulu komentarnya. Sebenarnya ini komentar nggak dihapus tidak masalah, cuman saya kalau misalnya ada komentar kan lebih terlihat berantakan, jadi dihapus seperti itu. Oke, jadi langkah pertama untuk kelas file text itu adalah kita membuat public string nama file, lalu setelah itu adalah public file text, lalu setelah itu this nama file. Langsung saja private string nama file, lalu public file text string nama file, setelah itu adalah this nama file sama dengan nama file. Oke, selanjutnya adalah public void tulis string text. Nah, public void tulis ini itu digunakan untuk supaya kita bisa menulis,
supaya apa yang kita tulis itu bisa masuk ke file teks seperti itu. Syntax, lalu ini try. Selanjutnya try file writer. My writer sama dengan new file writer nama file. Nah, ini kita klik, lalu kita import java.io.filewriter. Nah, kita klik oke. Selanjutnya adalah my writer write text. My writer close. Nah, selanjutnya adalah kita catch io exception in the system of Finland an error or itu print structures. Ya, ini adalah public void tulis yang digunakan untuk ketika kita menulis. Ini untuk ketika kita ingin menuliskan data yang akan kita tuliskan, itu nanti bisa tersimpan di file text. Nah, untuk sekarang saya akan menjelaskan, ini kan ada file writer sama ada juga io exception. Nah, file writer ini digunakan untuk menyimpan data ke dalam sebuah file yang baru. Nah, ketika di dalam file yang lama itu datanya sudah ada, maka itu akan ditimpa. Nah, untuk io exception ini adalah untuk apabila terjadi kesalahan ketika melakukan penulisan file. Nah, jadi kayak ini adalah ada an error occurred seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan memulai untuk membuat metode membaca file yang seperti saya sudah jelaskan tadi di sini. Kita akan menggunakan metode string kurung siku baca kurung
biasa. Ya, langsung saja kita buat di sini public string kurung siku baca kurung biasa, lalu kita tulis ini string sama dengan string s. Ini bebas sih, mau menamakan apa saja, bisa x, bisa y. Kita kasih s saja di sini. Lalu tray kita tulis file my object itu adalah my object, itu new file, nama file, lalu scanner. Ketika ada scanner berarti kita nanti akan mengimportkan scanner. Jadi kita lanjut dulu, reader sama dengan new scanner my object. Nah, ini ada error di sini. Kita klik import Java IO, lalu Java until scanner. Kita ini salah tulisan. My object. Oke. Selanjutnya kita menggunakan perulangan while seperti pada umumnya. My reader has, kita pilih has next line. Nah, next line ini, lalu kita ketikkan s sama dengan my reader dot next line. Oh ya, jadi di NetBeans ini itu ada garis seperti ini. Ini menandakan bahwa yang bisa dipakai itu hanya yang di atasnya. Jadi di bawah ini tuh ada yang lain, tapi nanti bakal error atau susah gitu. Kita pakai NetBeans, lalu tambah koma oke. Selanjutnya kita my reader close. Setelah itu kita get seperti atasnya. Kita di sini menggunakan file not found exception. Nah, ini sistem println and error ocean. Stop trace. Lalu selanjutnya kita
patron s dot web. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ini ada split. Yang saya bilang tadi ini adalah memiliki fungsi untuk memecah baris yang ada menjadi elemen-elemen array. Nah, di sini ada split menggunakan koma. Jadi nanti baris-barisnya memecah menjadi elemen-elemen, lalu elemennya akan terpisahkan atau dipisahkan dengan tanda koma. Nah, selanjutnya kita akan memunculkan get nama file. Jadi untuk membaca nama filenya itu menggunakan public get public string get nama file patron nama file. Selanjutnya adalah kita membuat public void set nama file string nama file list nama file sama dengan nama file. Oke, jadi ini adalah keseluruhan dari kelas file text. Jadi ada void to list, itu digunakan untuk ketika kita ingin menuliskan data. Sering baca, itu untuk membaca data. Lalu get nama file itu untuk mendapatkan nama file, dan set nama file, seperti itu. Nah, sekarang untuk supaya file text-nya ini bisa, kita perlu mengkonstruktorkan dalam tarik. Mengkonstruktorkannya di dalam kelas tarik supaya nanti bisa digunakan, bisa dijalankan. Oke, sekarang kita balik lagi ke kelas tarik yang sudah kita bikin tadi. Nah, kita akan masukkan private file text file. Selanjutnya di sini kita akan masukkan public void isi array. Terus setelah itu string a sama dengan list file baca, lalu string x, kita masukkan percabangan di sini if a no equals selanjutnya adalah kita menggunakan looping atau perulangan for biasanya sama dengan 0
Setelah di sini kita jangan lupa ya, kita harus memberikan ini kurung siku dalam kurung i untuk menjalankan perulangan ini. Maksudnya adalah this integer dot value of x. Integer dot value of x. Salah, integer value of x. Selanjutnya kita buat di sini public void set to file this file dot tulis this get data. Nah, seperti ini. Lalu pada bagian kelas public var ini kita tambahi, yaitu this file sama dengan new file text src src. Lalu isi array. Nah, seperti ini bentukan dari larik setelah digabung dengan file text. Jangan lupa disimpan dulu semuanya supaya filenya tidak hilang. Selanjutnya kita akan membuat kelas GUI atau kelas interface. Oke, sekarang kita akan membuat kelas GUI atau kelas interface terlebih dahulu. Caranya masih sama seperti tadi. New Java class. So, kita bikin di sini GUI interface. Nah, untuk kelas GUI ini kita menggunakan, perbedaannya itu kita menggunakan extends application. Nah, lalu kita klik di sini import Java FX. Ingat Java FX. Implement all abstract. Oke. Kita selanjutnya adalah kita buat di sini, public static main string
ini kita akan membuat judulnya terlebih dahulu menggunakan teks judul sama dengan new text. Kita bikin judulnya pengenalan struktur kita import terlebih dahulu lalu setelah itu kita masukkan label. Nah, ini label data ini adalah tempat yang akan kita gunakan untuk memasukkan data array ke dalam interface-nya. Oke, setelah itu kita masukkan lagi label, kita masukkan teks data sama dengan teks salah guys, ini teks terus ini ya Java-nya itu adalah Java FX, bukan Java Quality X. Selanjutnya adalah kita buat button Jadi di sini button ini berfungsi untuk ketika nanti kita mengklik sebuah data, ketika kan tadi kita sudah masukkan datanya di dalam ini text field data. Nah, setelah nanti kita akan mengklik button add, ini nanti datanya akan ditambahkan, jadi akan menambahkan data. Selanjutnya adalah text field sama dengan new text field. Setelah itu button
sama dengan Oke, sebelum langsung kita akan upload untuk penempatannya. Tuh kita atur judul, set font, setelah itu kita akan membuat warna menggunakan judul, set fill, color. Lalu kita catat X ini. Nah, kalau sudah, kita akan mengatur grid paint dari semuanya. Itu kita masukkan GP. Grid paint ini berfungsi untuk mengatur jarak dan juga mengatur tata letak dari label, text file, button, dan semuanya ini. Kita masukkan grid paint sama dengan grid paint GP sama dengan ini di sini data koma. Kita masukin judul dulu di sini, judul koma. Lalu kita di sini akan memasukkan HB atau boxnya dulu. Box 1 get children data
2 get set saya salah di sini kan begitu. Pakai 2 pakai 1 set spacing ini adalah 10. Setelah itu pakai untuk get children setelahnya kita kasih set spacing juga, set spacing 10. Setelah itu sini adalah txt semua set semua set width 20, lalu sini text data set max width ini 60 70. Lalu setelah itu kita masukin lagi kita masukin semua harganya ke Kitpen. Harga 1 0 2 lalu kita masukkan di sini sheet namanya kita importkan sense-nya, lalu kita masukkan di sini primary state set sense lalu
ini untuk set alihnya ini untuk menempatkan itu mau di mana kotaannya nanti. Jadi kan ini interface, nanti akan munculkan sebuah kota antarmuka grafis. Nah, untuk set alignment ini digunakan untuk memperlihatkan di mana atau menempatkan di mana posisi kotanya itu sendiri. Oke, lalu kita set set ini itu dia akan memberitahu kayak spasinya untuk secara horizontal itu 10 dan secara vertikal itu adalah 5. Selanjutnya kita akan membuat judul set title. Struktur data array. Lalu ini adalah yang paling penting yang harus ada di sini adalah primary state show. Kenapa ini penting? Karena tanpa ada primary state show maka kotaknya tidak akan muncul. Coba kita lihat. Oke, selanjutnya btn action new handler action event lalu selanjutnya kita di sini baca isi sama dengan ibu belajar dapat set integer txt data dot get text. Selanjutnya adalah kita akan mengkonstruktorkan yaitu kelas lari kita untuk bisa supaya masuk ke kelasku ini. Masukkan lari sama dengan new Oke, di sini kita rk lr add data
lalu teks txt data set teks txt data dot request box. Lalu di sini adalah txt semua dot set text lr dot get data. Jika sudah, jadi button add ini digunakan untuk ketika nanti datanya dimasukkan, maka dia akan memproses ini. Selanjutnya kita akan memproses ptn remove set on action new and action event lalu kita masukkan di sini adalah r remove data, lalu kita masukkan txt semua dot set text dan dot get data. Nah, yang terakhir kita akan gunakan untuk ptn untuk set on action new action event hapus. Save to file, lalu di sini ada system dot exit no. Oke, kita save. Oke, sekarang kita coba run. Ketika kita akan masukkan data 1, alamat 1, 11, 11,
kita kadang kita post Oke, sekarang sudah tiba di langkah terakhir, yaitu kita akan membuat MPT file. MPT file itu kita klik seperti pada membuat kelas sebelumnya, yaitu new. Lalu di sini kan kalau saya ada MPT file, kalau misalnya tidak ada bisa dicari di order, lalu klik lagi order, lalu kita cari MPT file. Kita tulis di sini tts.csv. Nah, lalu setelah itu kita masukkan di sini tts.csv. Kita save, lalu kita coba run. Nah, di sini error, langkahnya itu bisa kita isi dulu terlebih dahulu di sini. Kita coba lagi. Kita coba masukkan di sini 12. Maka yang tadi datanya sudah kita masukkan di tts.csv ini akan muncul ditambah dengan data yang kita inputkan di interface-nya. Kita masukin lagi 15, 100 misalnya. Nah, ketika kita klik close, maka data yang tadi kita inputkan itu akan masuk ke dalam tts.csv. Demikian video tutorial mengenalan struktur data array. Sekian dari saya, terima kasih.